Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di malam ini aku akan membawakan cerita horor tentang mall-mall angker yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, pusat perbelanjaan atau mall sudah menjamur di semua daerah di Indonesia. Dan memang mall ini sudah menjadi salah satu destinasi megah yang paling banyak dikunjungi sebelum corona, baik itu untuk cari hiburan ataupun hanya nongkrong. Tetapi di balik kemegahannya terdapat sisi kelam yang menyelimuti pembangunan mall tersebut. Kelam ini pun dibumbui dengan suasana horor yang pasti bikin bulu kuduk kita merinding. Dan cerita horor ini pun berkelanjutan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan memang banyak diakui kalau ada beberapa deretan mall yang memiliki kisah horor. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa tahun 90-an bukan menjadi tahun terbaik bagi negara Indonesia. Apalagi kalau kita mengingat peristiwa mengerikan yang terjadi pada tahun 98. Kejadian mengenaskan tersebut tidak hanya meninggalkan luka bagi warga negara Indonesia, tetapi juga meninggalkan kisah-kisah horor yang membuntutinya. Salah satunya Mall Klender ini, Wak. Di Mall Klender ini sebelumnya disebut Jogja Plaza, yang dulunya adalah pasar swalayan yang pernah hangus terbakar, lengkap dengan pekerja atau pengunjung di sana. Dan sampai saat ini masih terkenal dengan kisah-kisah horornya, mulai dari hantu yang berwajah melepuh sampai uang yang berubah menjadi daun. Menurut rumor yang beredar nih, Wak, katanya sih ya, tragedi dari Mall Klender ini merupakan tingkah dari oknum-oknum tertentu yang melakukan provokator, yang sengaja mengunci massa atau orang-orang yang ada di dalam mall tersebut dan kemudian membakarnya. Di masa penggulingan pemerintahan Orde Baru, mall ini memang menjadi sasaran utama warga untuk dijarah. Dan waktu itu ada beberapa orang yang mengajak orang lain untuk menjarah mall ini ya. Mungkin itu provokator tadi ya. Jadi dia mengajak siapa aja untuk menjarah mall ini, mulai dari bapak-bapak, mama-mama, abang-abang, mas-mas, semua diajaknya. Jadi niat dia nih mau ngumpulkan orang ke dalam mall tersebut supaya nanti sengaja untuk dibakar, Wak. Tapi kejadian ini pun sempat dihalau sama petugas keamanan ya. Tapi mau kayak mana lagi, dia petugas keamanan ini jumlahnya tuh lebih sedikit daripada massa yang mau masuk menjara. Jadi lama kelamaan nggak kuat juga ya kan. Jadi ya masuklah massa nih ke dalam mall tersebut. Jadi dijarahnya lah. Jadi pada saat orang itu mau masuk ya kan, ada nih suara tembakan. Jadi ada seorang yang menembakkan senjata dan dan dia sambil teriak kayak, "Ayo masuk, kita jarah," gitu. Warga yang mendengar tembakan ini, dia nggak takut sama suara tembakannya, Wak. Dia nggak takut sama suara tembakannya. Tapi dia lebih takut kalau barang jajahannya tuh habis. Detik demi detik pun berlalu, hingga akhirnya para massa bisa masuk ke dalam mall tersebut, Wak. Itu petugas keamanan pasrah ya. Jadi kayak ya udahlah, kalian masuk tapi jangan dibakar ya, katanya gitu. Terus pada saat masuk tuh ini mall masih dalam keadaan gelap ya. Jadi tidak ada pencahayaan di dalam mall tersebut ya. Masuklah orang itu. Jadi masa ini mengambil apa yang bisa diambil ya.
yang dekat tangan dia, apa aja yang bisa diambilnya. Hingga ada salah satu saksi pada saat itu mengatakan bahwa ada beberapa orang yang mengumpulkan kasur dan pakaian di lantai 1 dan menyirami bensin dan kemudian membakarnya gitu. Tapi tetap aja nggak didengar sama orang yang niatnya mau ngebakar mall ini. Itulah makanya banyak yang terjebak. Api mulai melahap lantai 1 yang merupakan jalan satu-satunya keluar. Dan kepulan asap tebal hitam inilah yang membuat beberapa orang yang berada di lantai 1 langsung jatuh pingsan dikarenakan sesak napas. Sisanya yang masih memiliki tenaga, mereka memilih untuk lompat dari jendela lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai seterusnya. Warga lain yang berada di luar, mereka mencoba menyelamatkan teman mereka yang melompat dari lantai-lantai tersebut dengan menggunakan kasur yang ada di sana, Wak. Nah, jadi mereka ini memang dijebak oleh sekelompok oknum-oknum tertentu yang diduga sengaja ingin membakar mal ini gitu. Dan setelah api padam, Pak Suyono ini mengatakan terlihatlah dari situ banyaknya ratusan mayat yang sebagian identitasnya tidak dikenali yang menumpuk di dalam Mall Jogja tersebut. Jumlahnya katanya ada 400 orang ya, semua dalam keadaan hangus terbakar sehingga sulit dikenali dikarenakan kerusakan yang parah ini, Wak. Sehingga pemerintah Indonesia membutuhkan waktu beberapa tahun untuk membangun Mall Jogja ini seperti sedia kala. Dan sejak tahun 2018, Mall Jogja ini ganti nama menjadi City Plaza Klender. Setelah dibangun dengan nama baru, sayangnya bangunan yang didirikan modern kali ini tidak lepas dari kisah-kisah horornya yang banyak disaksikan oleh para pengunjung, pekerja, serta warga sekitar Mall Jogja ini. Apa saja kisahnya? Pertama adalah penampakan hantu dengan wajah melepuh. Penampakan ini sering menghantui elevator dan juga kamar mandi. Mereka menyatakan gak cuma malam hari aja penampakan ini menampakkan dirinya, tapi terkadang pada siang hari juga mereka menampakkan dirinya. Menurut penuturan mereka, penampakan hantu ini berwajah gosong, melepuh, serta mengerang kesakitan sembari berjalan pincang mendekati pintu tembok mall dan kemudian menghilang. Kisah kedua yaitu berubahnya uang menjadi daun. Kisah ini dialami oleh seorang supir bus dan keneknya, di mana mereka mengangkut penumpang dari Mall Jogja ini. Namun di saat pengisian bensin di pom bensin, uang yang berasal dari penumpang bus tersebut tiba-tiba berubah menjadi daun dan penumpang yang tadinya naik dari Mall Jogja tersebut menghilang.